Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam modul 404 untuk belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kembali di bab 1, kita akan membahas keberagaman karakteristik individu dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Nah, pelajaran 1.2 yang akan kita pelajari adalah keragaman karakteristik individu. Tujuan pembelajaran agar anak-anak dapat mengerti dan memahami keragaman karakteristik individu. Apa itu karakteristik individu? Sebelumnya kita sudah pelajari bahwa karakteristik individu adalah ciri khas yang dimiliki oleh seseorang. Masih ingat kan? Setiap individu memiliki ciri khasnya masing-masing. Hal ini terbentuk karena karakteristik bawaan dan karakteristik sosial masing-masing pribadi ya anak-anak. Nah, ini dia faktor biologis atau fisik. Anak-anak bisa melihat gambar tersebut ya. Yang dapat dilihat dari faktor ini antara lain, yang pertama adalah warna kulit. Yang kedua, bentuk rambut. Yang ketiga, bentuk mata. Dan yang keempat, warna bola mata. Yang kelima, bentuk hidung. Dan yang keenam adalah tinggi badan. Warna kulit orang Indonesia pada dasarnya adalah kuning langsat, putih, sawo matang, dan hitam. Bentuk rambutnya ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang keriting. Anak-anak bisa lihat teman-temannya ya. Bentuk matanya ada yang bermata bulat, ada juga yang sipit. Warna bola mata ada yang berwarna coklat, tapi pada umumnya berwarna hitam. Dan bentuk hidungnya ada yang mancung atau pesek. Tinggi badannya ada yang tinggi dan ada juga yang pendek. Karakteristik ini memang tergantung kepada faktor keturunan. Kenapa ya kira-kira? Karena pada umumnya bentuk fisik seorang anak akan mengikuti bentuk fisik orang tua, baik ayah maupun ibu. Kamu mirip yang mana ya? Dipengaruhi oleh asal-usul suku bangsa keluarga tersebut. Kita masih membahas faktor biologis atau fisik. Kali ini akan diberikan contoh agar anak-anak lebih mengerti. Contoh yang pertama, ada seorang siswa bernama John. Ia lahir dan dibesarkan di Jakarta. Orang tua John berasal dari Papua, maka karakter fisik John ini mengikuti orang tuanya, seperti bentuk rambutnya yang keriting dan warna kulitnya yang hitam, serta matanya yang bulat hitam. Contoh yang kedua, ada Junior Lim. Dia adalah seorang aktor Indonesia yang berasal dari suku Tionghoa. Karakter fisik seseorang yang berdarah Tionghoa adalah warna kulit yang putih dan beberapa di antaranya memiliki mata sipit serta memiliki rambut yang lurus. Dan contoh yang ketiga, di kelas John ada seorang siswa bernama Davina. Dia adalah peranakan campuran orang Indonesia dengan bangsa lainnya. Ayah Davina berasal dari suku Jawa dan ibunya berasal dari Inggris. Davina memiliki postur yang tinggi, warna kulit yang kuning langsat, dan mata yang bulat berwarna coklat terang. Rambutnya pun berwarna coklat. Dan sekarang faktor sosial psikologis. Selain faktor biologis, faktor sosial psikologis juga termasuk karakteristik bawaan yang berhubungan dengan kepribadian seseorang. Faktor ini terdiri dari aspek emosional atau emosi, aspek intelektual atau kecerdasan, aspek volisional atau kebiasaan. Dan kita akan membahas aspek emosional. Aspek emosional berkaitan dengan perasaan atau emosi seseorang. Misalnya, perasaan senang, sedih, marah, setuju, dan kecewa. Contoh, jika seorang ibu sedang bercerita, tertawa dan bercanda, kemungkinan besar anaknya akan menjadi seorang yang periang.
Aspek intelektual. Nah, aspek intelektual berkaitan dengan apa yang diketahui, dipikirkan, dipahami, dan diingat oleh seseorang. Misalnya otak yang cerdas. Contohnya, setiap anak memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda sejak lahir, kemudian akan meningkat seiring dengan pertumbuhannya. Selanjutnya, aspek volisional. Aspek volisional ini berkaitan dengan kebiasaan seseorang, misalnya seorang ibu yang suka merapikan rumah, maka anak perempuannya pun terbiasa untuk menjaga rumah selalu rapi. Kemauan bertindak, misalnya memiliki seorang ayah yang suka bekerja keras, akan mengajarkan kepada anaknya bahwa dengan berusaha keras, ia dapat menggapai cita-citanya. Semoga anak-anak juga bisa mencapai cita-cita kamu ya. Ketiga unsur aspek ini tertanam dalam diri seseorang sejak ia masih dalam kandungan dan mengalami perkembangan saat ia lahir seiring dengan pengaruh lingkungan sosial di sekitarnya dan akhirnya membentuklah kepribadiannya. Aspek kepribadian. Kepribadian adalah sifat dasar seseorang yang tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya. Misalnya, ada yang sifatnya periang, pemalu, pemarah, manja, dan lain-lain. Kepribadian yang sudah terbentuk dalam diri manusia dapat terlihat dari tingkah lakunya sehari-hari. Misalnya, ada teman sekelas yang memiliki sifat pemalu, maka ia akan lebih sering diam, belajar, dan bermain sendiri. Apa ya yang sebaiknya kamu lakukan terhadap teman kamu yang pemalu? Kepribadian seseorang juga dapat dilihat dari hobi. Misalnya, ada hobi yang bermain basket, menari, menyanyi, membaca buku, menulis puisi, dan sebagainya. Minat. Misalnya, ada yang meminati kesenian daerah, meminati pelajaran matematika, meminati karya sastra, dan lain-lain. Cita-cita. Misalnya, ada yang ingin menjadi dokter, presiden, astronot, pilot, polisi, guru, dan masih banyak lagi. Kalau kamu hobinya apa? Dan cita-cita kamu apa sih anak-anak? Karakteristik sosial. Karakteristik sosial adalah karakteristik yang terbentuk karena pengaruh sosial seperti suku bangsa, budaya, dan agama. Karakteristik ini dapat diamati dari lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Faktor suku bangsa. Negara Indonesia dihuni oleh berbagai macam suku bangsa dan berbagai besar di antaranya memiliki perbedaan fisik dan kebiasaan. Karakteristik individu dapat dilihat dari berbagai orang yang berasal dari suku bangsa yang berbeda sama kamu. Sebagai contoh, ada teman sekelas kamu yang berasal dari suku Jawa. Apa aja ya ciri-ciri fisik dan kebiasaannya? Ternyata warna kulitnya kuning langsat, rambutnya lurus, matanya bulat hitam, memiliki kebiasaan bertutur kata yang halus dan pelan. Faktor suku bangsa. Suku Dayak, kebanyakan penduduk aslinya berkulit putih dan bermata sipit. Para wanitanya memiliki lubang telinga yang besar untuk dihiasi dengan anting-anting. Selanjutnya suku Ambon, memiliki rambut yang keriting dan hitam dan warna kulit sawo matang. Memiliki makanan khas yaitu papeda yang dimasak dari sagu mentah dan biasanya selalu disajikan dengan masakan ikan kuah kuning. Faktor budaya. Budaya adalah keseluruhan dari sikap, pola hidup, perilaku, serta pengetahuan yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Budaya juga merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki dari generasi ke generasi oleh suatu kelompok masyarakat. Budaya antara lain terdiri dari kepercayaan, adat istiadat, seni, hukum adat, upacara adat, pakaian daerah, dan tarian daerah. Di sini, anak-anak bisa sambil melihat gambar dari beberapa suku di Indonesia. Yang pertama ada suku Nias dengan upacara lompat batu.
Di gambar yang tengah, anak-anak bisa melihat suku Aceh dengan tari samak. Dan di gambar yang ketiga, anak-anak bisa melihat suku Madura dengan karapan sapi. Keragaman budaya mencerminkan ragam karakteristik individu yang akan memudahkan kita mengenali teman atau warga masyarakat di sekitar kita. Menghargai keragaman budaya berarti menghargai orang lain dan memiliki banyak teman sehingga dapat membuat kita hidup rukun. Faktor agama. Agama adalah suatu sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Dengan kata lain, agama yaitu percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Karakteristik individu juga dapat dilihat dari agama yang dianut oleh seseorang. Misalnya, seseorang beragama Kristen beribadah ke gereja setiap hari Minggu. Ia merayakan hari Natal dan Paskah. Gerejanya bisa dilihat di gambar berikut ini. Seseorang yang beragama Islam melakukan salat 5 waktu dan beribadah sholat Jumat di masjid. Ini dia gambarnya. Dan ia merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Pelajaran 1.2 selesai. Kerjakanlah latihan-latihan di buku kegiatan. Semangat ya!